hari ini saya mau konsultasi ke dokter, Bu. Oh, Bu Miska kenapa kok wajahnya kayak khawatir gitu, Bu? Iya nih, Bu. Akhir-akhir ini saya baca di berita ya, Bu. Ini ada berita tentang bayi lahir mati gitu, Bu. Saya khawatir sama kehamilan saya. Oh iya sih, Bu, saya juga sempat dengar tentang hal itu, tapi saya juga kurang paham sih, Bu, itu sebenarnya kenapa gitu, Bu. Makanya, Bu, saya penasaran banget hari ini mau konsultasi ke dokter. Doain ya, Bu. Iya, Bu, semoga dokter bisa menjawab semua kekhawatiran Ibu ya, Bu ya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Dok. Alhamdulillah ya Bu. Keluhannya apa Bu hari ini? Saya lagi khawatir, Dok, sama kehamilan saya. Akhir-akhir ini saya baca berita di internet. Ini ada berita tentang bayi lahir mati gitu ya, Dok. Itu sebenarnya kondisi seperti apa aja sih, Dok? Bayi lahir mati ya Bu. Jadi dalam nama medis, bayi lahir mati disebut juga sebagai stillbirth Bu. Stillbirth itu keadaan di mana janin dalam kandungan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi Bu. Misalnya detak jantung, denyut tali pusat, ataupun gerakan ototnya. Biasanya stillbirth terjadi pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih Bu. Oh, gitu ya, Dok. Iya Bu, stillbirth sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, early stillbirth pada usia kehamilan 20-27 minggu. Yang kedua, ada late stillbirth pada usia kehamilan 28-36 minggu. Dan yang ketiga disebut sebagai A-term stillbirth pada usia kehamilan 37 minggu atau lebih. Oh, gitu, Dok. Kejadiannya memang sesering itu ya, Dok? Sering Bu, menurut data UNICEF tahun 2015, angka kejadian stillbirth di Indonesia itu sekitar 13 per 1000 kelahiran dengan kematian janin sebanyak 201 setiap harinya. Nah, kalau misalkan penyebabnya itu apa aja ya, Dok? Untuk penyebabnya, ibu dapat mengetahuinya dengan pasti. Ketahui penyebab stillbirth dengan pasti. P. Pendarahan berat di trimester ketiga. A. Alkohol dan juga rokok. S. Solusio plasenta atau adanya masalah pada tali pusat. T. Tekanan darah yang tinggi atau biasa disebut sebagai hipertensi. I. Infeksi dan juga kelainan genetik pada janin. Kemudian kalau untuk gejala-gejalanya kira-kira apa aja ya, Dok? Gejala-gejalanya itu ada banyak Bu, namun ada 3 gejala yang ibu perlu perhatikan. Yang pertama, apabila ada pendarahan pada trimester kedua atau ketiga. Yang kedua, apabila ibu mengalami nyeri, demam, ataupun kram pada bagian perut. Dan yang ketiga, apabila janin sudah tidak ada pergerakan pada usia kehamilan 16 minggu. Apabila ibu mengalami gejala-gejala seperti itu, ibu dapat sesegera mungkin konsultasi ke dokter Bu. Baik, Dok. Untuk mengurangi risiko terjadinya stillbirth, ibu dapat menggunakan metode SMART. Kita dapat menggunakan metode SMART. S. Screening rutin dan juga monitoring kesehatan. Lakukan tes genetik serta tes ultrasonografi. Jangan lupa untuk secara rutin cek gula darah dan juga tekanan darah. M. Mempertahankan gaya hidup sehat. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat serta hindari alkohol dan juga rokok. Jangan lupa untuk kelola stres dengan baik juga. A. Aksi cepat terhadap gejala. Jangan lupa apabila terdapat gejala seperti pendarahan maupun infeksi, segera periksakan diri ke dokter. R. Respon cepat terhadap janin. Lakukan tes ultrasonografi secara rutin untuk memantau tali pusat dan juga posisi janin. T. Teknologi dan juga inovasi. Gunakan telemedicine untuk melakukan konsultasi serta pemantauan jarak jauh. Juga manfaatkan perangkat wearable untuk memantau kondisi ibu dan juga janin secara real time. Wah, oke. Terima kasih banyak, Dokter, atas informasinya. Baik Ibu, sama-sama. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap waspada terhadap gejalanya ya Bu. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Dengan mengenali metode SMART serta memanfaatkan teknologi modern, kita dapat mengurangi risiko terjadinya stillbirth dan menjaga kesehatan ibu serta janin. Jangan lupa untuk selalu waspada dan konsultasi rutin dengan dokter. Kenali SMART, kurangi risiko stillbirth.